A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita untuk bersama-sama melanjutkan pengertian ilmu ma'rifat sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Baqarah. Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'ti al-hikmata man yasha'u wa man yu'ta al-hikmata faqad a'tiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah akan memberikan atau akan menganugerahkan yang berupa ilmu hikmah kepada orang yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang telah mendapatkan ilmu hikmah itu, maka dia itu telah mendapatkan kebaikan yang banyak sekali dari Allah. Alhamdulillah. Ilmu hikmah adalah suatu pemahaman atau pengertian-pengertian tentang ilmu Al-Quran yang zalam dan ilmu as-sunnah yang zalam pula. Nah, kita ini harus yakin terhadap firman-firman Allah ini. Janganlah sekali-kali kita ini ragu terhadap firman-firman Allah itu. Supaya kita yakin dengan hakul yakin, dengan benar dan yakin bahwa firman Allah ini, bahwa firman Allah itu adalah benar. Marilah kita untuk belajar memahami pengertian makrifat Allah ini. Mudah-mudahan menjadi masukan tambahan ilmu yang bermanfaat. Di konten saya ini bukan ucapan saya ini ya. Akan tetapi saya menghubungkan, menjelaskan firman-firman Allah itu dengan jelas, dengan terang, bukan sebagai pemaksa. Ya, jadi saya ini bukan sebagai pemaksa, akan tetapi hanya menghubungkan firman-firman Allah itu dan mengikuti contoh sunnah Rasulnya. Saya ini sebagai hamba Allah dan sebagai umat Rasulullah. Ya. Itu juga saya mengakuinya, tapi mudah-mudahan apa yang saya ucapkan ini mudah-mudahan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena yang saya ucapkan ini bukan ucapan saya, ini ada sebagian ilmu Allah yang saya harus menghubungkannya kepada keseluruhan golongan kaum muslimin wal muslimat. Agar kelak nanti kalau saya sudah habis umur yang telah Allah tangguhkan kepada diri saya ini agar tidak ada bantahan. Jadi agar saya menghadap Allah ini supaya pas bahwa saya ini
sebagai umat Rasulullah telah menyampaikan risalah-risalah Allah itu dengan terang, bukan sebagai pemaksa. Akan tetapi mudah-mudahan Allah meridhoinya hanya sekadar menyampaikan, bukan sebagai pemaksa, akan tetapi menghubungkan risalah-risalah Allah dengan terang. Nah, itulah. Akan tetapi sebelumnya saya memohon maaf apabila ada perkataan yang tidak disenangi. Mohon maaf karena yang namanya manusia tidak luput daripada kesalahan-kesalahan ini. Nah, marilah kita kaum muslimin wal muslimat, kita bersama-sama untuk mengambil pelajaran dari pelajaran firman Allah ini. Nah, saya ini akan mengambil contoh perumpamaan. Sebagaimana Allah telah mengulang-ulang contoh perumpamaan di dalam kitab suci Al-Quran ini. Nah, Allah pun tidak merasa enggan ya memberikan contoh perumpamaan berupa nyamuk, bahkan yang lebih kecil daripada nyamuk itu. Nah, kita pun sebagai kaum muslimin wal muslimat boleh saja mengambil contoh perumpamaan yang ada di bumi ini yang telah Allah ciptakan apa saja, asalkan sesuai dengan syariat atau aturan-aturan Allah itu. Boleh saja kita ini harus bertafakur sebagaimana yang telah Allah firmankan. Tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah terhadap makhluk-makhluk Allah itu, terhadap ciptaan-ciptaan Allah itu yang telah Allah ciptakan. Berpikirlah. Allah menyerukan demikian. Nah, saya di sini akan mengambil contoh perumpamaan ya, atau misal ya. Contohnya, saya ini orang yang bisa melihat kepada apa saja yang dilihat. Ya. Akan tetapi ya, walaupun mata melihat kepada yang dilihat, kalau tidak ada yang menerangi yang dilihat atau yang menerangi mata, walaupun melihat mata ini, akan tetapi kalau tidak ada yang menerangi yang dilihat, yang melengkapi cahaya Allah yang lainnya seperti sinar matahari ya, yang menerangi yang dilihat, tentu toh gelap ya. Jadi walaupun mata melihat, tidak bisa melihat kalau yang dilihat itu gelap. Nah, itu contoh perumpamaan bahwa Allah itu sangat memberikan rahmatnya, melengkapi memberikan rahmatnya untuk manusia agar menjadi bisa mengetahuinya. Allahu Akbar. Itulah contoh perumpamaannya. Contoh perumpamaan yang lainnya. Allah menciptakan 7 lapis langit dan begitu pula bumi. 7 lapis ya. Dan memberikan segala apa yang ada di bumi ini isinya. Allah menundukkan untuk manusia ya. Dan Allah melebihkan kepada manusia. Allah tundukkan. Karena Allah sangat sayang kepada manusia.
Alhamdulillah ya Allah, bahwa Allah telah menganugerahkan segala rahmatnya untuk manusia dan untuk seluruh ciptaan-ciptaannya ini. Alhamdulillah. Contohnya Allah menurunkan hujan dari langit ke bumi, ya. Bumi itu kering, tandus, ya. Nah, dengan turunnya air hujan itu, maka manusia itu menjadi gembira dengan kedatangan rahmat Allah itu, dan seluruh makhluk, baik binatang atau tumbuh-tumbuhan, bergembira pula dengan rahmat Allah yang besar itu. Dengan diturunkan air hujan ke bumi ini, maka terjadilah perubahan. Asalnya kering, daun-daun menguning, jadi menghijau, hidup kembali. Alhamdulillah. Allah menyimpan air ini di bumi. Kemudian Allah menariknya secara perlahan, baik air laut, ya. Segala air, baik yang bersih maupun yang kotor, naiklah ke atas. Setelah di atas disaring, kemudian diturunkan lagi ke bumi. Kemudian diturunkan ke bumi, lalu disaring lagi oleh tanah, sehingga segala air naik ke langit setelah disaring oleh Allah, disaring lagi oleh tanah menjadi bersih, ya. Alhamdulillah, itu berkat ilmu pengetahuan Allah yang ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Alhamdulillah ya Allah, bahwa Allah yang mengatur segala urusan, bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah untuk keseluruhan alam ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.